Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah seorang wanita ateis yang berpura-pura menjadi muslim, berniat menghina Islam di depan dunia. Namun siapa sangka, justru ayat suci Al-Quran menembus hatinya dan mengubah hidupnya selamanya. Dukung channel ini dengan menekan like, share, dan subscribe, agar kisah penuh makna seperti ini terus bisa menginspirasi hati kita semua. Di tengah kota metropolitan yang penuh cahaya, tinggal seorang wanita bernama Sophia Lawrence. Dosen filsafat berusia 32 tahun yang dikenal keras kepala dan lantang menolak keberadaan Tuhan. Bagi Sophie, agama adalah candu. Ia percaya semua ajaran agama hanyalah alat untuk menipu manusia lemah yang tak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Dalam setiap seminar yang dihadirinya, Sophie selalu mengucapkan kata yang sama. Tuhan hanyalah ciptaan manusia untuk menutupi ketakutan mereka terhadap kematian. Kata-kata itu membuatnya populer di kalangan ateis muda. Ia menulis buku, tampil di televisi, dan menjadi tamu tetap dalam debat lintas agama. Namun ada satu hal yang selalu membuat hatinya panas: Islam. Islam, menurutnya, terlalu cepat berkembang, terlalu kuat memengaruhi jiwa manusia. Ia benci melihat bagaimana orang-orang muslim tetap tersenyum meski miskin, tetap bersyukur meski diuji. Apa yang mereka dapat dari salat 5 kali sehari, hidup tetap susah, tapi wajah mereka selalu tenang. Apa mereka tertipu? Gumamnya dalam hati. Kebencian itu semakin dalam saat ibunya, yang sekarat di rumah sakit, memeluk Islam di detik terakhir hidupnya. Sophie marah, kecewa, merasa dikhianati. Ibu, kenapa harus memilih agama yang selama ini aku benci? Sejak hari itu, Sophie bersumpah dalam hati. Ia akan membuktikan kepada dunia bahwa Islam hanyalah agama penuh ilusi. Suatu malam, saat membaca berita tentang debat agama terbuka di universitas ternama, matanya berbinar. Di sana akan hadir seorang ustaz muda terkenal karena kelembutan dan pengetahuannya. Nama itu Ustaz Rahman Al-Faruqi. Sophia tersenyum sinis. Ustaz lembut, ya? Kita lihat seberapa lembut dia. Ketika aku mematahkan argumennya di depan semua orang, ia mulai merancang rencana licik, berpura-pura menjadi muslimah baru, belajar tentang Islam dari dalam untuk mencari celah kelemahan dan kesalahan logika dalam Al-Quran. Semakin dalam ia mempelajari Islam, semakin kuat niatnya menjatuhkannya di depan publik. Ia belum tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan kehancuran, melainkan awal dari hidayah yang akan menembus hatinya sendiri. Pagi itu, Sophie menatap cermin di apartemennya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengenakan hijab. Warna abu-abu muda menutupi rambut pirangnya yang biasanya dibiarkan terurai bebas. Wajahnya tampak asing di balik kain itu. Namun senyum tipis di bibirnya bukanlah senyum keikhlasan, melainkan senyum kelicikan. Kalau ingin menjatuhkan Islam, aku harus berpura-pura jadi bagian dari mereka, katanya pelan sambil menatap bayangannya sendiri. Ia memalsukan identitas, membuat akun baru di media sosial, bergabung di komunitas mualaf online, dan mulai menghadiri pengajian masjid di kawasan universitas. Semua dilakukan dengan penuh perhitungan. Setiap langkahnya bukan karena iman tetapi karena misi. Misi untuk membongkar kelemahan Islam dari dalam, lalu mempermalukannya di depan dunia. Hari pertamanya di masjid terasa canggung. Sophie duduk di saf wanita, dikelilingi wajah-wajah yang penuh ketenangan. Suara lantunan ayat suci mengalun lembut, membuat dadanya terasa hangat, tapi ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Jangan bodoh, Sophia. Itu cuma efek musik dan suasana, bisiknya dalam hati. Setelah pengajian selesai, seorang wanita paruh baya tersenyum padanya. Mbak, baru pertama kali datang ya? Semoga Allah mudahkan langkahnya. Sophia terdiam sejenak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Senyum tulus itu terasa aneh, berbeda dari dunia yang ia kenal. Dunia yang penuh debat, sinis, dan ejekan. Beberapa hari kemudian, Sophie memperkenalkan diri kepada Ustaz Rahman, ustaz muda yang menjadi panutan para mahasiswa. Lelaki itu berwajah teduh, matanya jernih, tutur katanya lembut namun dalam. Saya Sophia, Ustaz. Saya baru mengenal Islam, ingin belajar lebih banyak. Rahman tersenyum tanpa curiga. Alhamdulillah, setiap langkah menuju ilmu adalah cahaya. Mari kita belajar bersama, insya Allah. Sophia berpura-pura antusias. Ia mencatat semua hal bukan untuk menghafal, tapi untuk menemukan kesalahan logika. Namun semakin lama ia belajar, semakin sulit baginya menemukan celah. Setiap ayat yang ia pelajari, setiap kisah Nabi yang ia dengar, justru terasa terlalu sempurna untuk diserang. Malam itu, di apartemennya, Sophie menatap tumpukan catatan yang telah ia buat. Rencananya berjalan mulus namun hatinya mulai gelisah. Kenapa aku merasa seperti sedang membohongi diriku sendiri? Namun Sophie belum mau menyerah. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah bagian dari strategi. Debat besar tinggal beberapa minggu lagi,
dan ia berjanji, panggung itu akan menjadi tempat kehancuran Islam. Ia belum tahu justru di panggung itu, hatinya akan disinari oleh cahaya yang tak bisa ia lawan. Hari itu, Sophie datang ke masjid kampus lebih awal dari biasanya. Di tangannya ada sebuah buku catatan, berisi daftar pertanyaan yang sengaja ia susun untuk menjebak Ustaz Rahman dalam diskusi. Tujuannya sederhana, mencari celah logika dalam ajaran Islam, agar nanti bisa ia gunakan di debat terbuka. Namun begitu melihat sosok Ustaz muda itu dari kejauhan, langkahnya mendadak melambat. Ustaz Rahman duduk di bawah pohon besar di halaman masjid, mengajar beberapa anak kecil mengaji dengan suara lembut. Wajahnya teduh, penuh ketenangan, tak ada kesan sombong, tak ada nada tinggi. Bahkan ketika salah satu anak kecil salah membaca, ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ulangi perlahan. Huruf ini jangan diburu-buru." Entah kenapa, pemandangan sederhana itu membuat dada Sophia terasa hangat. Ada sesuatu yang lembut menyentuh nuraninya, meski ia belum tahu apa. Setelah kelas anak-anak selesai, Sophia mendekat. "Ustaz, saya punya beberapa pertanyaan. Agak berat mungkin." Rahman tersenyum ramah. "Silakan, tidak ada pertanyaan yang berat selama niatnya untuk mencari kebenaran." Sophie membuka catatannya. "Kalau Islam itu agama kasih, kenapa banyak orang menganggapnya keras? Kenapa Allah mengizinkan ujian, penderitaan, dan air mata kepada umatnya?" Rahman menatapnya tenang. "Karena Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan hati yang kuat untuk melewatinya. Seperti api, penderitaan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan jiwa." Sophia terdiam. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti pisau halus. Ia berusaha tersenyum sinis, tapi hatinya bergetar. "Dan kenapa Allah tidak menampakkan dirinya langsung?" tanya Sophia lagi dengan nada menantang. "Kalau Dia memang ada, kenapa harus bersembunyi di balik kitab?" Rahman tersenyum. "Karena kalau semua manusia bisa melihat Allah, maka iman tidak akan punya makna. Iman hanya bernilai ketika kita percaya tanpa melihat. Karena hati yang mengenal, bukan mata yang menyaksikan." Jawaban itu membuat Sophia kehilangan kata. Ia menatap Rahman lama, berusaha mencari kesalahan. Tapi yang ia lihat justru ketulusan yang tak dibuat-buat. Setelah sesi berakhir, Rahman menatapnya lembut. "Sophia, jangan belajar Islam untuk mencari kesalahan. Belajarlah karena mungkin ada sesuatu yang lebih besar menunggumu." Sophia tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Tapi langkah itu terasa berat. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergerak, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, saat Sophie berbaring di ranjangnya, suara lembut Rahman terus terngiang di telinganya. "Penderitaan tidak untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan jiwa." Ia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi air matanya justru mengalir pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kalah bukan oleh logika, tapi oleh kedamaian. Hari itu sore menjelang maghrib, cahaya matahari mulai redup, menembus jendela masjid kampus yang sederhana. Sophie datang seperti biasa, duduk di sudut ruangan dengan catatan kecil di pangkuannya. Namun kali ini hatinya terasa berbeda, tidak sekeras biasanya. Ada rasa tenang yang entah datang dari mana. Ustaz Rahman sedang memberi kajian kecil tentang cahaya dalam hati manusia, dengan tema dari Qs. Nur 35. Suara lembutnya bergema memenuhi ruangan. "Allahu nuru as-samawati wal ardi." Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Sophia menunduk. Kata-kata itu mengalun lembut, tapi menembus jantungnya seolah membangunkan sesuatu yang telah lama mati. Ustaz Rahman melanjutkan dengan penjelasan sederhana. "Cahaya Allah itu bukan seperti lampu atau sinar matahari. Ia adalah petunjuk yang menyinari hati yang gelap, yang hilang arah, yang tersesat oleh dunia. Kadang manusia mencari kebenaran di luar sana, padahal cahaya itu sudah menunggu di dalam dirinya sendiri." Sophie merasakan dada sesak. Entah kenapa, kalimat itu terasa ditujukan langsung padanya. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Cahaya itu akan datang," lanjut Rahman, "kepada siapapun yang ingin membuka hati, meski hanya sedikit. Karena Allah tak pernah menutup pintu bagi hamba yang mencari." Suasana hening. Lantunan ayat suci kembali terdengar, lembut, seperti belayan di hati yang lama beku. Sophia memejamkan mata dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis tanpa tahu sebabnya. Setelah kajian usai, Rahman menghampirinya. "Sophia, apakah kamu baik-baik saja?" Sophia menggeleng pelan, suaranya bergetar. Kenapa waktu Ustaz membaca ayat itu, saya merasa seperti seseorang sedang memeluk hati saya." Rahman tersenyum hangat. "Itu bukan dari saya, Sophia. Itu cahaya Allah. Kadang hidayah datang bukan lewat kata, tapi lewat getaran di hati yang jujur." Sophia menatapnya dengan mata sembab. Ia ingin menyangkal, tapi tak bisa. Seluruh pikirannya yang dulu penuh logika tiba-tiba terasa rapuh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedamaian yang tulus. Malam itu, Sophie pulang dalam diam.
Ia membuka mushaf kecil yang diberikan Rahman beberapa hari sebelumnya. Tangannya gemetar saat membuka halaman yang sama surah An-Nur ayat ke-35. Ia membaca perlahan, dengan suara lirih dan terbata-bata. Setiap huruf terasa hidup. Setiap kata seperti menenangkan luka yang tak pernah ia sadari. Dan di akhir ayat, air matanya jatuh tanpa henti. Mungkin, inikah cahaya yang selama ini aku cari, bisiknya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, Sophie masih berusaha melawan. Ia belum siap mengakui bahwa hatinya sedang berubah. Tapi cahaya itu sudah masuk menembus dinding keras logikanya. Dan kini mulai menyala perlahan. Menghangatkan hati seorang wanita yang dulu menolak keberadaan Tuhan. Hari itu langit mendung. Angin sore berhembus pelan menyapu halaman masjid. Sementara Sophia duduk di teras dengan wajah murung. Sudah berminggu-minggu ia menjalani kehidupan sebagai mualaf palsu. Namun entah mengapa, belakangan ini hatinya sering berdebar tanpa alasan setiap mendengar azan. Atau ketika melihat anak-anak kecil berdoa dengan tulus. Ia mulai kehilangan arah antara peran pura-pura dan perasaan nyata. Namun kebohongan, sebesar apapun disembunyikan, suatu hari pasti terungkap. Hari itu, saat Sophie tengah membantu mengatur kursi untuk acara pengajian, tiba-tiba seorang pria asing datang menghampirinya dengan langkah cepat. Pria itu adalah Daniel, sahabat lama sekaligus rekan seperjuangan di komunitas ateis yang dulu sering tampil bersamanya dalam seminar anti-agama. Sophia Lawrence, suara Daniel lantang. Jadi benar kau di sini? Aku tak percaya. Kau pakai hijab sekarang. Jadi ini rencana gila yang kau ceritakan dulu menyusup ke kalangan muslim. Suara itu cukup keras hingga menarik perhatian jamaah. Beberapa ibu-ibu mulai saling berbisik, sementara wajah Sophie memucat. Daniel, jangan di sini, katanya pelan, panik, tapi terlambat. Daniel mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar video lama. Sophie yang sedang berpidato menghina Islam di acara debat. Lihat ini, teriak Daniel. Dia bukan mualaf, dia cuma aktor. Dia cuma ingin menjatuhkan Islam dari dalam. Masjid hening seketika. Semua mata tertuju pada Sophia. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ustaz Rahman yang mendengar keributan itu segera datang. Ia menatap Sophia dengan pandangan teduh, bukan marah. Apa yang dia katakan benar? Sophia menunduk, air matanya menetes. Ia tidak sanggup berbohong lagi. Iya, itu benar. Awalnya aku datang ke sini untuk menghina Islam, untuk mencari kelemahannya. Suara bisik-bisik jamaah makin ramai. Beberapa orang mulai menggeleng kecewa, sebagian menatap tajam. Namun Rahman tetap diam, lalu berkata lembut, Sophia, kami semua manusia, semua pernah salah. Tapi yang Allah lihat bukan masa lalumu, melainkan hatimu hari ini. Sophia tertegun, tak ada amarah, tak ada hinaan. Yang ada hanya ketenangan yang menusuk hati. Tapi, aku sudah menipu kalian, ucap Sophia lirih. Aku membohongi kalian semua, Ustaz. Rahman tersenyum tipis. Kau memang datang dengan kebohongan, Sophia. Tapi bisa jadi, Allah mengundangmu ke sini bukan untuk menghina Islam, tapi untuk mengenalnya. Kata-kata itu menghantam jiwanya lebih keras dari hujatan manapun. Sophia menangis terseduh, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Daniel menatapnya bingung, lalu pergi dengan wajah kecewa. Namun Sophia tak peduli lagi. Untuk pertama kalinya, ia tak takut kehilangan reputasi atau harga diri. Yang ia takutkan hanya satu, kehilangan cahaya yang mulai menyinari hatinya. Malam itu, Sophia berdiam diri di dalam masjid yang telah kosong. Ia duduk di atas sajadah, menangis hingga suara azannya sendiri nyaris tak terdengar. Ya Allah, kalau engkau benar-benar ada, maafkan aku. Aku datang untuk menghinamu, tapi kini aku hanya ingin mengenalmu. Air matanya jatuh, mengalir tanpa henti. Dan di saat itulah, hatinya benar-benar mulai sujud bukan karena sandiwara, tapi karena cinta. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi halaman masjid yang sepi. Lampu temaram di ruang utama memantulkan bayangan. Sophia yang duduk sendirian di atas sajadah. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis terlalu lama. Tak ada jamaah, tak ada suara, hanya dentingan hujan yang jatuh di atap dan detak jantungnya yang bergemuruh. Sejak kebohongannya terbongkar, Sophie tak berani menatap siapapun. Namun yang paling menghantui bukan pandangan manusia, melainkan pandangan dirinya sendiri. Ia merasa hina, kotor, dan tak layak berada di rumah Allah. Namun entah kenapa, malam itu langkah kakinya justru menuntun ke tempat ini. Tempat yang dulu ia anggap sebagai simbol kebodohan, tapi kini menjadi tempat ia menumpahkan seluruh luka. Ia membuka mushaf kecil yang dulu diberikan Ustaz Rahman. Halaman itu terbuka di surah Al-Fajr, ayat yang berbicara tentang jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diri dihai. Sophia menatap ayat itu lama sekali, dadanya sesak. Ia tak tahu kenapa air mata terus mengalir. Ya Tuhan, aku bahkan tidak pantas membaca ayat ini. Namun seolah hatinya dipaksa berlutut.
Tangan yang dulu menulis hujatan kini gemetar, pelan-pelan menengadah. Dan tanpa sadar, bibirnya bergetar mengucap kalimat yang selama ini ia anggap lelucon. Allahu Akbar. Sofia menunduk, lalu bersujud. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bersujud bukan karena sandiwara, bukan karena misi, tapi karena hati yang hancur dan rindu ampunan. Air matanya jatuh ke sajadah, membentuk noda basah di kain. Suara Isa kecil terdengar, diiringi kalimat yang keluar begitu saja dari bibirnya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Ia hanya tahu bahwa kalimat itu terasa ringan, seolah hatinya disapu bersih dari semua kegelapan. Di luar, hujan semakin deras, seakan langit ikut menangis bersamanya. Sophie bersujud lama sekali hingga tubuhnya gemetar, tapi hatinya terasa hangat. Setiap tarikan napas adalah rasa lega. Setiap tetes air mata adalah penyesalan yang berubah menjadi cahaya. Tiba-tiba langkah lembut terdengar dari arah pintu. Ustaz Rahman berdiri di sana, memandangi Sofia yang masih bersujud. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendekat perlahan dan menutupi tubuh Sofia dengan sajadah tambahan. Setelah beberapa saat, Rahman berbisik lembut, "Selamat datang, Sofia. Allah telah mendengar panggilan hatimu." Sofia menatapnya sambil tersenyum di tengah air mata. "Ustaz, saya tidak pantas." Rahman menggeleng pelan. "Tak ada yang pantas, Sofia. Kita semua hanya pendosa yang diselamatkan oleh kasih sayang Allah." Sofia menangis lagi. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena damai. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan sejati. Bukan dari agama, tapi karena akhirnya ia menemukan Tuhan yang dulu ia sangkal. Malam itu menjadi saksi perubahan terbesar dalam hidupnya. Dari seorang wanita yang datang untuk menghina Islam, menjadi seorang hamba yang bersujud dengan hati penuh cinta. Dan sejak malam itu, Sofia bukan lagi wanita ateis berpura-pura. Ia adalah Sophie binti Lawrence, hamba yang telah menemukan cahaya setelah tersesat terlalu lama dalam kegelapan. Hari itu, aula besar universitas dipenuhi ratusan penonton. Lampu-lampu sorot menyala terang, kamera media sudah siap, dan di tengah panggung terbentang spanduk besar bertuliskan, "Debat terbuka, agama vs akal sehat." Sofia berdiri di balik panggung dengan tangan gemetar. Beberapa bulan lalu, ia sendiri yang meminta acara ini diadakan, sebagai misi terakhirnya untuk menjatuhkan Islam di hadapan publik. Namun kini, hatinya telah berubah sepenuhnya. Sejak malam ia bersujud dan mengucap syahadat. Sofia hidup dalam kedamaian yang tak pernah ia rasakan. Namun beban masa lalunya masih terasa berat. Ia tahu, di hadapan ratusan orang nanti, ia akan diserang, dihina, bahkan dianggap pengkhianat oleh rekan-rekan lamanya. Tapi ia tidak takut lagi. "Kalau dulu aku berbicara untuk kesombongan, hari ini aku akan berbicara untuk kebenaran," bisiknya pelan. Debat dimulai. Di satu sisi duduk Dr. Daniel, rekan lamanya yang kini menjadi musuh terbesarnya. Sementara di sisi lain duduk Ustaz Rahman, sosok yang telah membimbingnya dari kegelapan menuju cahaya. Semua orang menunggu-nunggu pidato pembuka Sofia, sang mantan ateis yang dulunya dikenal anti agama. Daniel membuka dengan nada sinis. "Teman-teman, kalian tahu siapa dia? Dulu Sofia berdiri bersama kita, dengan logika, dengan sains. Tapi sekarang, lihatlah dia memilih percaya pada kitab kuno. Sebuah kemunduran, bukan?" Tawa sinis terdengar dari sebagian penonton. Namun Sophie tetap tenang. Ia berdiri, mengambil mikrofon dengan tangan bergetar tapi tatapan yang mantap. "Benar," ucapnya pelan. "Dulu aku membenci Islam, aku datang ke masjid bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk menjatuhkannya." Ruangan hening seketika. "Aku pikir agama adalah kebodohan. Aku pikir orang beriman hanyalah mereka yang takut mati. Tapi aku salah." Air matanya mulai menetes. "Aku menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika kedamaian. Bukan kedamaian karena kemenangan, tapi karena aku berhenti berperang dengan hatiku sendiri." Daniel mencoba memotong. "Itu hanya emosi. Agama membuatmu lemah." Sophie menatapnya lembut. "Tidak, Daniel. Justru setelah aku mengenal Islam, aku menjadi kuat. Karena aku tahu, aku tidak hidup sendirian. Ada Tuhan yang melihat setiap air mata, dan tidak satu pun dari mereka sia-sia." Penonton terdiam. Suasana berubah. Bukan lagi debat antara dua pihak, tapi kisah nyata tentang perubahan hati manusia. Ustaz Rahman menatap Sofia dengan mata berkaca-kaca. Sofia menatap balik, lalu menatap ke arah penonton dan berkata, "Aku datang ke dunia ini membawa kebencian, tapi Islam membalasnya dengan kasih sayang. Aku berpura-pura menjadi muslim untuk mencari celah, tapi yang kutemukan justru pintu menuju cahaya." Ia mengangkat mushaf kecil yang selalu dibawanya sejak hari ia bersyahadat. "Inilah logika terbesar yang pernah kutemui, kebaikan. Karena tidak ada agama lain yang mengajarkan manusia untuk memaafkan musuh yang datang menghina. Dan aku adalah buktinya." Tepuk tangan menggema, sebagian orang bahkan meneteskan air mata. Daniel hanya terdiam, menunduk,
tak mampu berkata apapun. Dan di tengah sorak-sorai itu, Sofia menatap langit-langit aula dengan hati yang penuh syukur. Ya Allah, Engkau membalikan hatiku di hadapan dunia, agar dunia tahu bahwa tidak ada kebencian yang mampu memadamkan cahayamu. Hari itu, debat yang awalnya dirancang untuk menghancurkan Islam, justru menjadi panggung hidayah terbesar dalam hidup seorang wanita ateis yang kini telah menjadi saksi kebenaran. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari debat besar itu. Video Sofia yang mengucap syahadat di tengah forum terbuka tersebar ke seluruh media sosial. Sebagian orang mencibir, sebagian lagi kagum. Namun bagi Sofia, tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian di dalam hatinya. Kini ia tinggal sederhana di rumah kecil dekat masjid. Setiap subuh, ia datang lebih awal untuk membersihkan halaman, lalu duduk di saf pertama menunggu azan. Wajahnya tampak damai, berbeda jauh dari sosok Sofia yang dulu sombong dan penuh amarah. Dulu aku mengejar kebenaran lewat debat, katanya suatu pagi kepada Ustaz Rahman. Tapi sekarang aku tahu, kebenaran sejati bukan untuk dimenangkan melainkan untuk dihayati. Rahman tersenyum. Begitulah hidayah bekerja. Allah menuntun dengan cara yang tak pernah kita sangka. Suatu sore, Sofia menerima pesan dari Daniel. Teman lamanya itu menulis singkat. Aku tak lagi mengolokmu, Sofia. Entah kenapa, aku juga mulai membaca Al-Quran. Mungkin aku ingin tahu, apa yang bisa membuatmu berubah sedalam itu. Sofia menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, Engkau bahkan bisa menyentuh hati yang dulu menertawakanmu, bisiknya lirih. Malamnya, Sophie menatap langit dari jendela rumah kecilnya. Bintang-bintang bertaburan, dan angin berhembus lembut membawa kenangan masa lalunya. Masa ketika ia tak percaya pada apapun. Masa ketika hidupnya kosong meski penuh pujian dunia. Kini, semua itu terasa jauh. Ia bukan lagi wanita yang mencari kesalahan Tuhan, tapi seorang hamba yang menemukan cintanya di tengah kegelapan. Ia tersenyum kecil, lalu menutup matanya sambil berdoa. Ya Allah, terima kasih karena telah mengizinkanku jatuh, agar aku tahu rasanya dibangkitkan oleh kasih-Mu. Keesokan harinya, Sofia berdiri di depan sekelompok mahasiswa yang mengundangnya berbicara. Dalam seminar bertema, Perjalanan Hati dan Cahaya, ruangan itu tenang, semua mata tertuju padanya. Sofia memegang mikrofon dengan tangan gemetar, tapi matanya bersinar penuh keyakinan. Dulu aku datang untuk menghina Islam, katanya lembut. Aku mencari kelemahannya, tapi yang kutemukan justru kelemahanku sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap para mahasiswa satu persatu. Islam tidak membalas kebencianku dengan kebencian. Ia membalasnya dengan kasih sayang, dengan sabar, dengan cahaya. Dan sekarang aku tahu, tidak ada kegelapan yang mampu memadamkan cahaya itu. Karena cahaya itu bukan milik manusia, tapi milik Allah. Suasana hening. Beberapa mahasiswa menunduk haru, sebagian meneteskan air mata. Sofia menutup ucapannya dengan senyum yang lembut. Aku pernah datang ke dunia ini sebagai wanita yang menolak Tuhan, tapi kini, aku hidup hanya untuk bersujud padanya, dan selama napas masih ada, aku akan menjaga cahaya ini agar tak lagi ada hati yang tersesat seperti dulu. Ia menunduk perlahan, mengucap bismillah di dalam hati, dan di balik senyum lembutnya, Sofia tahu, kegelapan masa lalunya kini telah benar-benar berubah menjadi cahaya yang abadi.